Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Mursyid dan sahabat-sahabat KTI yang dirahmati Allah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih dipertemukan kembali bersama-sama untuk mengkaji Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dalam program KTI. Kita bersyukur masih dikaruniai kenikmatan untuk senantiasa istiqomah untuk belajar tentang Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barokahnya pada majelis kita ini, pertemuan ini, sehingga ada keberkahan yang turun pada kita semuanya yang belajar dan juga yang mengajarkan, khususnya kepada Mursyid Kang Rudi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, jadi malam ini pekan ke-19 kita akan ada 3 ayat yang akan kita kaji untuk target belajar semua sama-sama, yaitu yang pertama nanti ada surat Al-Baqarah ayat 250, kemudian Ali Imran ayat 16, dan surat ke-60 Mumtahanah ayat ke-5. Ketiga-tiganya adalah ayat-ayat doa. Jadi nanti kita akan banyak terkait dengan ayat-ayat atau kata yang terkait dengan doa. Nah, kami dari grup 3 atau grup Ahada Asyara, ini persisnya sebenarnya 11 ke-11an, jadi cukup besar, sehingga malam ini insya Allah kita akan mencoba untuk bisa supaya semuanya bisa tampil bersama di dalam dalam pembahasan di ini, sehingga kita coba berbagi dengan lebih banyak. Ya. Baik, kita akan mulai yang pertama nanti untuk ayat surat kedua, ayat Al-Baqarah 50 nanti akan disampaikan oleh Meti, kemudian bagian kedua surat Ali Imran ayat 16 oleh Kak Niah, dan kemudian yang ketiga untuk surat ke-60 surat Mumtahanah ayat ke-5 oleh TII, dan nanti dilanjut oleh rangkuman oleh Unianti, dan terakhir doa oleh Pak Fauzi. Nah, ini Pak Fauzi bintang tamu dalam grup Ahada Asyara kita. Baik, kepada Teh Meti udah Ya sudah Pak, saya siap ya. Oke, ya. baik. Kami persilakan kepada Teh Meti untuk bisa mulai membahas target dari ayat Al-Baqarah 50. Kami persilakan, enggak? Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat semua. Saya akan mentargib surat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggalan surat Al-Baqarah ayat 250, yaitu Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini ada Robba, ya Tuhan, yang artinya ya Tuhan merupakan isi munada mudhof. Dan mudhof ilaihnya adalah na, yang artinya kami, merupakan domir mutasil. Robbana merupakan mudhof ilahi dan merupakan nida nada dengan nida madmah yang mahzuf. Afrik artinya tuangkanlah, merupakan fi'il amr atau fi'il doa, pun wajan 7 di buku Kosakata di 33 nomor 27 dengan fa'ilnya domir mustatir anta. Kedudukan di dalam nahwu merupakan fi'il fa'il. Ala artinya atas yang merupakan huruf jar, dan na artinya kami
Domir mutasil mabni sukun fi mahali jar atau majrur. Alaina merupakan jar majrur yang muta'alik ke nomor 3, yaitu Afrika, yang kedudukannya dalam nahwu merupakan hal. Sobron artinya kesabaran, merupakan isim nakiroh masdar mansub mufrad muzakkar, yang kedudukannya dalam nahwu merupakan maf'ul bih. Wa merupakan dan artinya dan merupakan huruf athof. Tabit artinya kokohkanlah, merupakan fi'il amr atau doa, wajan 13 mabni sukun dengan fa'ilnya merupakan domir mustatir anta yang dalam nahwunya berkedudukan sebagai fi'il fa'il. Aqdama tapak kaki atau pendirian merupakan isim nakiroh mansub, merupakan mudhof, dengan mudhof ilaihnya adalah na yang artinya kami, merupakan domir mutasil, sehingga aqdamana merupakan mudhof ilaih yang mahdhuf ke 3 dan 6, yaitu afrik alaina sobron. Kedudukannya dalam nahwunya sebagai maf'ul bih. Wa artinya dan, merupakan huruf athof. Unsur tolonglah merupakan fi'il amr atau doa mabni sukun wajan 3 yang di buku kosakata ada di halaman 848 nomor 47 dengan domir mustatir anta. Nah, artinya kami merupakan domir mutasil mansub, merupakan maf'ul bih. Ala atas atau terhadap merupakan huruf jar. Al-qaumi artinya kaum, itu merupakan isim ma'rifat, mufrad, muzakkar, dan majrur mausuf. Al-kafirin orang-orang kafir, yaitu isim fa'il, jama muzakkar, majrur, dan sifat. Al-qaumil kafirin itu adalah mausul sifat yang terikat ke ala. Alal kaumil kafirin yang merupakan jar majrur. Kedudukannya dalam nahwu adalah hal. Sehingga dilihat dari nahwunya bahwa Robbana merupakan nida munada yang mahdzuf. Sedangkan kalimat afrik alaina sobron wa tabis aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin merupakan jawab atau kalimat doa atau jawab nida munada. Arti dari surat ini adalah Robbana, ya Tuhan kami, afrik alaina sobron, tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Wasabit aqdamana, dan Dari geser dikit, geser ke atas ya. udah Eri. Saya baca dari ini aja. Sabit akodamana itu artinya dan kokohkanlah pendirian kami. Wang surna alal kaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang kafir. Mungkin itu ya. Baik, ini kan sebelum ke Bagan barangkali ada masukan, tanggapan, atau saran-saran sebelum masuk ke Bagan. Atau Bagan dulu baru nanti diskusi gitu.
Dan dulu aja. Boleh, mangga. Tergeser lagi Pak Eri ya. Pak Eri bagannya Pak Eri. Ah, iya. Robbana merupakan nida munada yang mahzuf. Sedangkan afrik alaina sobro wa tsabbit aqdamana wa wangsurna alal qaumil kafirin itu merupakan kalimat doa atau jawab nida, di mana afrik merupakan fiil fa'il, alaina hal, sobron maf'ul bih, wa dan ini adalah huruf athof yang menyambung, sabit aqdamana maf'ul bih, wa merupakan huruf athof, dan unsur merupakan fiil fa'il, na maf'ul bih, alal qaumil kafirin itu merupakan hal. Itulah yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Teh Mati. Mangga sahabat-sahabat sekalian dan nanti Pak Musib yang terakhir untuk bisa memberikan tanggapan. Silakan, mangga. Mau tanya boleh Pak Edi? Iya, mangga silakan Pak Widi. Iya, boleh geser ke bawah sedikit, terus ke bawah ke nomor berapa ya? Ini nggak kelihatan nomornya. Kurang naik ya. Kurang naik, betul. Pak Eri naik ke atas. Ya, Lagi terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi. akhir ya, sampai kaumil kafirina. Ke atas lagi. Sampai, oh itu nomor 12 ke bawah. 12 sampai ke 16. Tulisannya ma'tuf ke nomor 36. Nah, kenapa ke 36 ya, bukan yang ke 8, 10? Boleh saya jawab, Pak? Iya, silakan, Pak. Ya, sebenarnya itu bisa aja, Pak. Jadi kita mau ngambil yang semula, yang di atas, atau ngambil yang di bawah juga bisa gitu. Jadi itu udah terbiasa itu dalam tartib kayak gitu kan. Bapak mau ngambil yang di bawah juga, misalnya sabit akda mana, sunnah ala qaumil kafirin itu bisa juga kan. Tapi dari atas juga bisa. Di atas kan 3 sampai 6 kan. Itu Ya. afrik alaina sobran juga bisa itu. Sama-sama fiil amar kan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Widi, saya Ya, tambah. Pak. Jadi rule-nya begini. Kalau maktub berupa kalimat ini langsung ke atasnya kan dalam pikiran Pak Widi gitu. Boleh, boleh. Ya. Jadi ke 8, 10 boleh. Tapi si 8, 10 juga maktub ke 36. Sehingga kalau yang 12, 16 itu maktub langsung ke 36 juga boleh. Gitu maksudnya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini enak nih lurus-lurus nih Ibu Meti ya. Jadi kuning semua ini, kuning semua. Tinggal coba Izin, Pak. dicek. Iya silakan. Mau menanyakan aja masalah yang 4-5 hal dengan yang membawa hal itu, muhalnya kemana ya Pak ya? Ya. Oke, silakan. Itu kan ada muta'aliknya Pak, muta'alik ketiga gitu. Oh, mutalik ketiga ya. Iya, dan yang di Oh. bawahnya itu kan ada muta'alik juga tuh ke 12. Kolom I persisnya, Pak. Di kolom I itu ada keterangan. Kolom J. Kolom J, kolom K malah. I. Oh, di sini apa? K ya? Kolom I. Ya K. Kolom I, betul. Tapi kalau muta'alik tuh dilihat dari jar majrurnya Pak. Oh gitu ya. Itu ada dicantumkan tuh kemananya gitu. Wah, nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau alaina itu ke Afrik gitu. Ya. Ya. Boleh maf'ul jadi maf'ul bi ghairi sori nggak Pak? Nah, boleh. Itu Ya, itu bisa jadi maf'ul ghairul mursori karena kalau lihat dari kalimatnya tuangkanlah kesabaran itu kepada kami. Jadi ini bisa jadi maf'ul ghairul mursori. Jadi kami pertimbangannya begini Pak Musrif, bahwa Afrik itu termasuk kepada fi'il muta'adi yang dengan satu maf'ul, dan maf'ulnya itu udah ada yang nasab sabran
Sehingga Mm-mm. alaina nggak perlu lagi gitu Pak. Jadi alaina kita jadikan sebagai hal preposisi keterangan tambahan aja begitu Pak. Ya, terus dinaikkan tingkatnya dengan dijadikan wajan 7. Ya wajan 7 ya betul. Nah, jadi naik satu tingkat. Jadi kan dia jadi mutaadi gitu kan. Ya, jadi itu sangat mungkin dilihat dari konteks kalimat menjadi maf'ul bih ghairi sharih, ya. Baik, ya, baik. Baik, kalau ragu mau menjadikan hal juga enggak apa-apa, ya. Tapi jadi konteksnya kurang tegas kalau itu hal. Hanya keterangan, misalnya tuangkanlah kesabaran, selesai, gitu ya. Kalau Iya. dengan adanya kepada kami atau tuangkanlah kepada kami kesabaran, itu jelas ketiga-tiganya bisa jadi satu kalimat sempurna. Fi'il fa'il, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Jadi seolah-olah ada dua maf'ul, itu juga bisa. Karena itu di atasnya ada wajan 7 itu, aflignya. Wajan 7 itu dengan sengaja juga membuat dia bertambah. Nah, sementara alaina itu biasanya memang apa ya, ketika ada zer, kemudian berhubungan dengan domir, itu domirnya biasanya nanti dijadikan sebagai maf'ul bihnya. Yang maf'ul bihnya tuh kami si domirnya, cuma penghubungnya ada ala. Karena di dalam KBI itu jar majrur itu kalau menjadi hal harus ada sebetulnya muta'aliknya ke sesuatu, sesuatunya kemudian barulah menjadi nempel gitu, muhalnya ke sesuatu gitu ya. Nah, kalau sekarang muhalnya langsung ke failnya kayak engkau gitu ya, atas kami juga nggak nyambung gitu. Tapi kalau kita di KBI, kalau mau dijadikan halnya itu seolah-olah muta'alak dulu kepada sesuatu yang mahdhuf gitu. Tapi kalau kita di KBI sudah aja bilang hal gitu, itu juga bisa. Nah, oleh karena itu dalam posisi ini alaina itu juga bisa jadi maf'ul bih. Karena untuk halnya agak-agak susah ini, muta'aliknya mahdhufnya kira-kira apa gitu ya. Harus dicari. Kalau mau dicari detailnya. Tapi untuk mudahnya kalau KBI ya udah pilih hal silahkan. Kalau maf'ul bih ghairi sharih juga oke, karena di situ sudah ada ciri-cirinya itu wajan 7 di atas. Oke, baik. Terima kasih. Yang lainnya saya kira sudah normal sekali ini, enak sekali ya. Memang grup yang ini bersyukur ya dapatnya normal-normal semuanya. Yang banyak warna nih. Rezeki Pak, rezeki. Rezeki anak soleh dapatnya kuning, paling banter ke hijau gitu, nggak ada merah-merahnya. Baik, kalau tidak ada lagi, bisa lanjut di ayat berikutnya, surat Ali Imran ayat 16. Mangga Kak Nia, udah Eri bisa dikeatasin dikit screen-nya. Udah Eri, Kak Nia. Ya, insyaallah. Udah. Assalamualaikum. Ya. Eri, bisa diangkat sedikit itu screen-nya. Oke. Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, bentar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat. Oh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kita mulai dari rabbana. Robba artinya ya Tuhan adalah munada. Merupakan mudhof dengan nida mahdhuf. Na adalah kami, dhamir muttasil merupakan mudhof ilaih, sehingga Rabbana menjadi mudhof ilaih. Inna adalah huruf inna nasaba rafa'u atau taukid, artinya sesungguhnya. Na adalah kami, yaitu dhamir muttasil mansub
merupakan isim inna, sehingga di dalam nahwu dia bisa menjadi mubtada. Amanna, kami telah beriman adalah fi'il madhi wazan 7. Di halaman 786 nomor 58. Amina ya'manu. Dhamir nahnu merupakan khobar inna marfu. Merupakan khobar. Jadi innana amanna menjadi mubtada khobar. Kemudian ada fa. Fa artinya maka merupakan huruf ataf fa tafri. Kami menyebutkan fa tafri karena fa tafri ini merupakan konsekuensi kalimat sebelumnya adalah kalimat setelahnya merupakan konsekuensi dari kalimat sebelumnya. Jadi fa tafri ini menghubungkan afrir, ampunilah, merupakan fi'il amar atau fi'il doa yang wazan 2 terdapat pada halaman 831 nomor 24 dari ghafara yaghfiru. Domirnya domir anta. Dia juga merupakan fi'il fa'il. Lana, la bagi atau untuk adalah huruf jar. Nah, kami domir muttasil mabni sukun majrur. Sehingga lana merupakan jar majrur yang muta'alik ke aghfir. Ighfir. Di nahu kami memanai dia sebagai hal atau maf'ul bih ghairu sharih. Itu kelihatannya kami juga apakah hal, apakah maf'ul bih ghairu sharih. Dzunuban. Kok hilang, Bu? Terkenal itu. Enggak, masih ada saya. Suara Sinyal. Tenia hilang. Oh, Nah, kental. Tenianya sendiri hilang. Apa dilanjutkan Masih aja? ada kok, masih ada kok. Masih ada ya. Masih Faraniahnya masih ada. Di- Lanjut, Bu Nia. Oh, nggak ada di Sinyalnya mungkin. Ada. Oh iya, Wah, ini pental nih. Mungkin Sebentar ya. pental nih, pental. baca kali ya. Atau saya lanjutkan. Ya, Ya, Pak Fauzi lanjut deh. silahkan Pak Fauzi. Boleh, jadi tadi sampai di ya oke. Sambil nunggu Tania bisa lanjut aja. Lana. ighfir Sampai lana ya. tadi. Sampai lana. Afrik Sampai lana. lana. Lana itu adalah la sebagai artinya kami, dia huruf jar. Kemudian la itu bagi ya. Karena itu kami. Kalau na itu domir mutasil mabni sukun yang majrur, sehingga lana itu adalah jar majrur yang muta'alik ke ighfir ke-7. Dan dia kami untuk sementara kami menjadikannya sebagai hal saja dulu. Kemudian zunubana. Zunuba itu adalah isim yang mu'annas, jamak taksir, mansubnya dengan fathah. Kemudian dhamir mutasil mabni sukun majrur sebagai mudhof ilaih. Jadi zunubana adalah mudhof ilaih yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Selanjutnya wa adalah huruf athof. Kemudian ti artinya peliharalah, itu fi'il amar atau fi'il doa yang mabni hafzun huruf akhir atau huruf ilat. Kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir anta. Kemudian artinya kami. Yang tadi yakti itu di nahwu ditulis sebagai fi'il fa'il. Kemudian adalah domir muttasil mabni sukun fi mahali nasab sebagai maf'ul bih yang pertama. Sedangkan azaba artinya siksa, isim nakiroh, mufrad, muzakkar, mansub dengan fathah sebagai mudhof. Nah, tadinya memang
eh, azaba ini adalah isim mansub, maka dia sebagai maf'ul bih 2. Tapi karena dia sebagai mudhof dan ada mudhof ilaihnya, maka mudhof ilaihnya adalah an-nari, yaitu neraka, isim ma'rifat, mufrad muannas majrur dengan kasroh sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi azaban nari ini adalah mudhof ilaih yang berkedudukan sebagai maf'ul bih 2. Sedangkan qina azaban nar itu adalah maktuf ke 711. Ikfir lana zunubana dengan waw atof. Begitu. Sedangkan artinya mengikuti proses takrib, yaitu Rabbana ya Tuhan kami, kemudian innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, kemudian faghfir lana dzunubana, maka ampunilah kami, ampunilah segala dosa kami, kemudian waqina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu tarkibnya. Kalau bagannya bisa di ini Pak geser ya. Maaf terlempar. Mau dilanjutkan Bu? Boleh lanjut langsung. Mau lanjut Bu? Ya. Ya silakan ya. Bagan Boleh. sekarang Bu ya. Bagan ya. Ya. Jadi tadi kita mulai dari Robbana merupakan nida munada. Kemudian innana berarti jadi mubtada. Nah, yang menjadi mubtada, amanah menjadi khobar. Dihubungkan oleh fa yang kita sebut tadi fa tafri ya Pak. Iya tafrik. Tapi ini ada fa istinafiyah atau fa siyah. Enggak itu faktif. Enggak ya? Tafrik itu juga istinafiyah ya. Ya, oke. Kemudian faghfir lana tadi, faghfir lana zunubana wa qina adzabannar merupakan jawab nida. Aghfir itu merupakan fi'il fa'il, lana merupakan hal, zunubana merupakan maf'ul bih, dihubungkan oleh qi fi'il fa'il, na maf'ul bih, dan adzabannar merupakan maf'ul bih juga. Demikian selesai. Ini khobar amanah juga merupakan fi'il fa'il. Khobar yang berupa fi'il fa'il. Demikian. Bisa disambung, Pak Edi? Oke, terima kasih Kak Ania. Masalah. Minta maaf. Lempar tadi. Karena memang saya lagi di daerah ini, di Takengon. Jadi agak jauh ya. sedikit susah ininya, sinyal. Maaf. Saya kira tadi merdeka gitu. Bunia lagi petik durian kayaknya tuh. Jadi ini video enggak nyala ya, maaf. Oke, baik, silahkan kalau ada tanggapan atau masukan dari sahabat-sahabat sekalian. Tadi di gambar ada garis tegas ya di fa-nya, kenapa itu? Di bagan Pak. Ya. Karena dia istiqnaf Pak. Istiqnaf, oke. Baik. Kembali ke tabel kalau gitu. Kembali ke tabel Pak Eri. Ya, ke tabel. Sebenarnya lama ya. Udah. Oh iya, loadingnya lama ya. Jauh depannya. Jalan dia. Kalau nomor 6 itu adalah istiqnaf, berarti cerita tentang ya Tuhan kami berhenti di nomor 5. Betul. Kalau fa-nya istiqnaf. Nah ini hati-hati. Tadi fa-nya kan dibilang fa tafri atau fa taklil atau fa sababiyah. Kalau diterjemahkan dalam definisinya, fa tersebut menghubungkan dua kalimat di atas dan di bawah yang saling berhubungan, baik sebab akibat atau akibat itu menjadi itu. Gitu kan kira-kira definisinya, setuju? Kalau di Pak Tafrik ini Pak, yang tafrik ini dia menghubungkan secara maknawi aja Pak, tapi secara tarkib tidak gitu. Oke, coba ada yang punya
yang elektronik dicari fa-nya itu fa apa di situ. Kalau fa fasihah, Kalau fa fasihah ada syaratnya juga tuh. Jadi gini, fa dengan wau itu sebetulnya adalah dua-duanya adalah penghubung. Cuma nanti ada kekhususan, misalnya Pak Sababiah biasanya berikutnya adalah fiil mudhari, maka yang bukan fiil mudhari fa ta'lil dan seterusnya gitu. Nanti ada istilah lain fa tafri, kemudian fa fasihah dan seterusnya. Pada prinsipnya fa tersebut kan begini. Kalau wa itu adalah waktunya sama. Kalau fa itu kemudian. Kalau suma itu ada jeda. ya juga. Gitu kan kira-kira. Kalau dalam fungsinya. Nah, fa itu dipakai kenapa bukan wau? Karena ini ada pekerjaannya beruntut. Tetapi berhubungan. Karena berhubungan satu sama lain atas dan bawah dihubungkan oleh fa. Namanya dihubungkan oleh fa itu bukan itina, tetapi harus maktub. Jadi ini harus ditambahi 6 sampai 11, ada yang tegak, di situ maktub ke 4, 5. Jadi persis seperti yang di bawah. Di bawah kan maktub tuh ke 7, 11. Nah 7, 11-nya maktub ke 4, 5. Maka kalimat tersebut kuning nomor 1, kuning nomor 2, kuning nomor 3 adalah dihubungkan dengan fa dan dengan wau, sehingga itu semuanya adalah kalimat jawab dari robana. Jadi robananya sampai bawah. Penghubungnya itu. Ya, memang begitu Pak. Jadi di surat di tugas yang kedua ini, surat Ali Imran ayat 16 ini memang di dalam grup kami itu ada beberapa pendapat begitu Pak. Jadi pendapat yang seperti Bapak sampaikan tadi juga ada. Jadi di khobar ini dia maktuf ke bawah, kemudian yang jadi fiil fa'il, hal, maf'ul bih itu jadi anaknya gitu. Jadi hijau dia gitu ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi. Tapi nggak bisa. Kalau khobarnya diturunkan ke bawah itu nggak bisa. Jadi maktufnya apa Pak? Kenapa? Maktufnya tuh maktuf apa maksudnya? Maktuf kalimat itu kan ada 3 kalimat. Iya. Kalimat yang 3 sampai 5 itu satu kalimat. Ya. Kemudian 7 sampai 11 satu kalimat. 3 itu dihubungkan oleh 2 penghubung. Yang satunya fa, yang satunya waw. Ya, yang meragukan itu kan itu Pak. Jadi di kalimat pertama 3 sampai dengan 5 itu mubtada khobar kan? Adalah ismiyah gitu. Sedangkan kalimat kedua itu fi'liyah. Jadi kalau mau memaktufkannya tuh mubtada khobar ke fi'liyah itu gimana caranya itu? Ya itulah makanya ketika dihubungkan karena maknanya kan tadi ceritanya fa itu penghubung makna. Makna betul. Betul, makna itu tidak lagi melihat dia sesama satu kalimat sempurna gitu. Itu sesama kalimat sempurna, tapi maknanya berhubungan karena sebab akibat. Yang penyebabnya di situ adalah ismiyah, akibatnya fi'liyah. Iya, betul. Ya. Karena dia saling berhubungan, harus ada disebut penghubung. Penghubungnya itu ya maktub. Iya, betul. Ya. Tapi yang kami ragukan itu di tarkibnya itu Pak, di nahunya itu. Jadi satu kalau di nahunya udah benar, udah benar ya. Udah benar. Ya. Udah benar, ada 3. Malah bila perlu yang 12 pun dikasih putih boleh. 12 yang wa ya betul. Ya, nah, itu dikasih putih boleh, dikasih putih juga boleh. Tidak. Ya, betul. Ya. Boleh. Jadi udah benar ya Pak ya? Udah betul. Nah, cuma akibat begini maka gambar jadi berubah. Coba. Yang merah tadi diganti titik-titik. Itu maksud saya. Bedanya menjadi titik-titik. Itu makanya pertanyaan pertama saya dari situ. Kenapa garis tegas ya? Itu aja bedanya. Iya. Oke. Oke Pak, oke. Saya kira yang lain nggak ada yang aneh kok. Tentang istilah fa-nya ini fa yang mana
Nah, ini kemarin kita sempat ada diskusi beberapa hal. Agak lama. Sebetulnya kita di KBI tidak perlu terlalu jauh. Kalau untuk pengetahuan boleh dicari aja apa bedanya fa ta'lil, apa bedanya Ya, itu boleh silahkan. Tapi untuk pengetahuan kita, tetapi kalau di dalam KBI ataf, kan cukup aja fa maupun wa itu biasanya sebagai maktub penghubung. ataf, Jadi bukan istinafiah ya ini ya. Jadi nyambung. ataf. Ya, ketika kalimatnya nyambung, ketika makna nyambung menjadi penyambung. Tapi ketika kalimat atau maknanya tidak nyambung, istinafiah. Oh gitu. Nanti di bawah ada istinafiah kalau tidak salah. Di bawah ada istinafiah kan gitu ya. Ya, Kalau bukan di sini. Di Bukan di kalimat sini, yang di- lain. lainnya. Kalimat lain nanti bisa ada istinafiah gitu ya. Kalau tidak nyambung kalimatnya. Iya betul. Gitu. Ya. Ya sip. Mangga silakan. Yang Terima kasih Pak Masri. ketiga berarti ya. Apa lagi? Jadi warna juga sudah oke. Bu Risma biasanya. Warnanya sedikit sih kuning dan kuning yang ikutan. Ada hijau sedikit. Alhamdulillah. Ya, Oke, baik, terima kasih. Hanya jadi kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke ayat ketiga, surat ke-60, surat Mumtahanah ayat ke-5. Ini nanti Bui, Wi, mangga silakan, Wi. Bui, dibuka ini mic-nya. Pak. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga. Izin menyampaikan tugas surah 60 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Robba artinya ya Tuhan, munada, mudof, kemudian ada maktub, yanida. Nah, kami, domir mutasil, mudof ilai. Jadi, Robbana adalah unsur kalam mudof ilai yang artinya ya Tuhan kami. La, artinya janganlah adalah huruf la tajazum, nahi. Kemudian taj'al artinya engkau jadikanlah adalah fi'il mudhorik majzum wazan 1 di buku kosakata halaman 795 nomor 31 ja'ala yaj'alu domirnya anta. Kedudukannya di nahwu adalah berupa fi'il fa'il. Kemudian artinya kami adalah domir mutasil mansub. Kedudukannya di nahwu sebagai maf'ul bih 1. Fitnatan, fitnah adalah isim nakiroh, mufrad, mu'anas, mansub. Kedudukannya di nahwu sebagai maf'ul bih 2. Kemudian li artinya bagi adalah huruf jar. Aladina artinya orang-orang adalah isim mausul majrur. Jadi jar majrur di sini. Kemudian kafaru artinya kafir atau ingkar adalah fi'il madi wazan 3 di halaman 840 nomor urut 32. Kafaro ya'furu domirnya hum. Aladzina kafaru adalah unsur kalam mausul silah. Sehingga liladina kafaru adalah unsur kalam mausul silah jar majrur yang kedudukannya sebagai hal di nahwu, di mana kafaru sebagai silah berupa fi'il fa'il. Jadi mana tadi? La taj'alna fitnatan lilladina kafaru.
artinya adalah janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Kemudian Kalimat di doa. sini disampaikan bahwa Kalimat doa. kenapa? Kalimat doa itu disebutkan. Jawab nida. Oh ya, merupakan kalimat doa jawab nida munada. Kemudian di sini kita lihat bahwa jar majrur ini adalah muta'alliq ke nomor 5, ke nomor 6, yaitu fitnatan. Ya, nomor 6 fitnatan. Lanjut, wa artinya dan, huruf ataf, istiqnaf. Kemudian ikfir artinya ampunilah adalah fiil amr, doa. Wazan 2 di halaman 832 nomor 24. Kafaro yakfiru akhirnya anta. Kedudukannya di nahwu adalah sebagai fiil fa'il. La artinya bagi, huruf jar. Kemudian na kami domir mutasil majrur, sehingga lana adalah jar majrur yang muta'alliq ke nomor 11, yaitu ikfir. Robba artinya ya Tuhan, munada mudof, di mana mahzub ya nida. Kemudian na kami domir mutasil mudof ilai. Jadi Robbana adalah mudof ilai. Kemudian inna artinya sesungguhnya, yaitu inna nasoba rofa'u berupa tauhid. Ka artinya engkau, domir mutasil, isim inna mansub. Anta artinya engkau, domir munfasil, tauhid mansub. Ka dan anta kedudukannya sebagai mubtada di nahwu. Al-Azizu Maha Perkasa adalah isim al-marifat, sifat musabbaha, merupakan khobar inna 1, marfu, kedudukannya sebagai khobar di nahwu. Kemudian al-hakimu Maha Bijaksana, isim al-marifat, sifat musabbaha, khobar inna 1, marfu, kedudukannya sebagai khobar 2 di nahwu, kolom nahwu. Sehingga Indul Hakim artinya dan ampunilah kami, panjang, dan ampunilah kami atas Bapak dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian sudah selesai bagan Pak Heri. Pak Heri bisa geser ke bagan. Ya. Bagannya adalah di sini. Robana mana? Kanan. Robanya belum kelihatan. Kanan lagi. Ya, ya. Ke kanan dikit. Dah. Ke atas. Ini baru. Ke atas sedikit. Nah, betul. Nah, Robana, ya Tuhan kami sebagai nida munada. Kemudian la taj'al, janganlah engkau jadikan sebagai fi'il fa'il. Nah, kami sebagai maf'ul bih 1 dan fitnatan maf'ul bih 2. Lilladzina kafaru sebagai hal. La taj'alna fitnatan lilladzina kafaru sebagai kalimat doa, jawab nida munada. Di dalam lilladzina kafaru sebagai hal ada kafaru sebagai silah adalah fi'il fa'il. Kemudian ada wa istiqnaf sehingga ada garis tegas. Kemudian ada ikfir sebagai fi'il fa'il. Lana bagi kami sebagai maf'ul bih ghairu sharif
Kemudian Robbana sebagai, udah ya Pak ya, Nida Munada. maf'ul bih 2, ya, Robbana sebagai Nida nida munada. Ya, sehingga ikfir lana adalah kalimat doa, jawab dari nida munada, sedangkan Robbana adalah nida munadanya. Kemudian lanjut, inna sesungguhnya, ka anta engkau adalah mubtada, kemudian al-azizu sebagai khobar 1 dan al-hakimu sebagai khobar 2. Jadi innaka anta azizul hakimu merupakan penguat atau tawasul asmaul husna. Demikian tarkib dari Al-Mumtahanah ayat 5. Oke, terima kasih. Ii, Jangan dulu ke tabel Kang Eri, mumpung di itu dulu aja di apa? Digambar dulu Kang Eri. Bagan. Dibagan. Pertanyaannya, tadi Ibu mengatakan wawunya istinaf. Ya kan? Ya. Kalau itu istinaf, kenapa garisnya cuma segini mini? Kenapa tidak sampai di atas? Kalimat kanan dengan kalimat setelah wawu itu tidak ada hubungannya, sehingga harusnya merahnya itu sampai di atas ya kalimat. Nah gitu. Kedua pertanyaannya, setelah 2 kalimat ini selesai, kemudian ada Ibu bilang kalimat tawasul. Itu banyak di dalam Al-Quran. Kalimat tawasul itu statusnya adalah kalimat baru, kalimat istinaf juga. Kenapa pertanyaannya kok pakai bintik-bintik? Iya betul. Ya. Harusnya tegas juga. Harus tegas juga. Jadi ini 3 kalimat. Harusnya tegas. Oke. Good. Ke tabel sekarang. Silakan Bapak kalau ada yang mau tabel. Ya, itu nanti ganti garis tegas ya. Ya. Betul. Garis tegas ya Pak. Ya. Nanti aja Pak Eri. Oke, kembali ke tabel. Tabel dulu. Silakan Bapak-bapak. Siap Pak untuk terakhir itu Pak, yang 1920 Pak. Mohon di atas. Ya. Itu 1920 bisa nggak yang di Pak? Itu kan sifat Pak ya. Jadi bisa nggak menjadi mausul sifat itu Pak? 20 kepada 19-nya maksudnya gitu ya? Ya. Oke. Itu terus satu lagi Pak, ina itu kan sebenarnya ina nasobarofa'u, jadi ada isim K itu sebagai isim ina ya? Ya. Sebagai mutada, terus yang bawahnya menjadi khobar ina yang 1920, bukan begitu Pak? Mohon penjelasan Pak. Silakan. Oh iya. Baik, makasih Pak Nur ya. Jadi ini rangkaian dari kalimat taukid ina, di mana isim inanya adalah K. Ya. Di berupa dhamir muttasil mansub itu adalah isim inanya. Ya. Kemudian disambungkan ada taukidnya anta lagi diulang, sehingga mungkin seperti pada tugas pekan keberapa saya lupa, itu hampir persis polanya seperti itu. Jadi 2 digabung itu menjadi isim ina dan taukidnya menjadi mutada. Nah, kemarin tadi yang pertanyaan terakhir yang 19 dan 20 al-azizu dan al-hakim, memang kalau secara bentuk seperti halnya mausuf sifat, dua-duanya punya sifat al-marifat, kemudian marfu. Tapi di sini kan sifatnya sebetulnya mengulang, jadi makanya disebut ada khobar ina 1 dan khobar ina 2. Jadi al-azizu adalah sifat dari inakan di atasnya 1, itu sebagai khobar 1. Kemudian al-hakimu itu
menjadi khobar ina 2 sehingga itu menjadi dalam nahwunya sebagai khobar 2. Begitu mungkin Pak Nur. Jadi memang secara penampakan itunya memang seperti mausuf sifat gitu ya, tapi ini sebetulnya dua sifat yang bukan berbeda, tapi istilahnya menjelaskan dari isim inanya masing-masing gitu ya, sehingga kita sebut bagi dua. Ada beberapa pola yang sudah sering kita temui seperti itu ya. Mungkin gitu Pak Nur Hamdani. Makasih Pak. Biasanya kalau itu Pak, K itu kalau di sorofnya kan biasanya suka ditambah isim ina sudah, tapi khobar inanya ada juga ya, khobar ina 1, khobar ina 2 begitu ya Pak ya. Tegak aja ya bukan? Ada ini kan, ini ada Pak Iya, bukan tertulis. tegak. Tertulis ya. Ya. Makasih Pak. Baik, sama-sama Pak Nur. Mangga silakan. Pak Edi, boleh bertanya? Mangga Bu Lisma. Apakah boleh fiil amr itu fiil amr boleh nggak sih maktub ke fiil nahi? Yang mana? Yang la yang taj'al. 10 itu kan setelahnya itu dia fiil amr ya. Iya. 11. Nah, dia ingin dimaktufkan ke fiil nahi yaitu la taj'al, itu kan fiil nahi ya. Sama-sama fiil gitu. Jadi kalau saya jadinya dia ngatof ke sana sehingga jawab nidanya itu dari 3 sampai ke 15 itu jawabnya tanpa ada sekat itu karena tadi atof gitu. Oke. Boleh nggak? Gimana jawab? Ya, tapi di sini Bu, di sini ini kan udah istiqnaf. Jadi kita Iya, mendefinisikan justru itu. Boleh nggak istiqnaf. maktuf gitu. Sebenarnya kalau saya lihat, saya juga ragu-ragu Bu, apakah bisa Soalnya kan memaktufkan. fiil ke fiil kan bisa ya. Tapi Sedangkan yang satu dari kan kalimat ke fiil nahi, kalimat yang satu bisa. nahi Bu, masalahnya. Yang satu nahi, yang satu tuh fiil amar. Nggak tahu nih Pak Menurut saya Muslim. fiil ke fiil bisa. Jangankan Iya, ke fiil ke kalimat yang senada aja itu bisa ngatof gitu betul. sebetulnya ya. Tapi emang nggak itu jadi Tapi mungkin karena ini bukan Bu Suisma, jadi kan di bawahnya itu ada lagi Robbana gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa dari ikfir lana Robbana gitu. Jadi dia ada jawab nidanya dulu, baru nida munadanya. Sehingga kita itu tidak kita atofkan secara langsung gitu ke la taj'al itu gitu. Kalaupun mau diatofkan mungkin secara keseluruhan kali ya. Ikfir lana Rabbana, atofnya ke Rabbana la taj'alna fitnatal lilladzina kafaru gitu mungkin ya. Karena di bawah ada lagi nida munadanya. Kalau kata saya bisa benar dua-duanya nggak? Betul nggak Pak? Karena kan kalau ini jatuhnya ke jauh ya. Asal misalnya kayak wa itu dari ke fiil ke nahi gitu. Dari amar ke nahi memang bisa maktub kan pada dasarnya. Jadi asal alasannya benar boleh kan itu kalau nggak salah ya, maaf. Berdasarkan perasaan. Oke, kalau gitu biar cepat turun dulu ke bawah. Tadi menjawab dulu Pak Nur Hamdani. Turun ke bawah Pak Heri. Turun ke bawah. Ke 19 dulu biar satu-satu dibahas. Turun ke bawah. Nah, untuk nomor 18 coba dibuka di pekan 48. Ada aturan yang sudah dibuat oleh KBI, apabila ada dua domir berurutan, maka salah satunya adalah sebagai taukid. Gitu ya. Jadi itu makanya digabung sebagai mubtada. Sedangkan ada 19 dengan 20 punya ide, itu kemudian dimausuf terhadap sifat. Jadi sifat itu adalah mensifati dari isim, gitu ya, dari isim. Nah sekarang yang disifati bukan sifat, tidak boleh sifat yang disifati, gitu ya. Yang disifati adalah sesuatu. Misalnya saya yang cakep, ibu yang cantik, gitu. Tapi kemudian kalau orangnya itu juga cakep juga cantik, maka sifatnya kepada orang itu.
Orang itu cakep, lagi cantik, tapi sifatnya bukan kepada si cantik adalah yang cakep, bukan. Kalau cantik yang cakep itu jadinya gendernya dua dia. Gitu. Makanya di dalam Bismillahirrohmanirrohim, Rohman dan Rohim itu juga tidak satu mensifati yang kedua. Bukan Rohman mensifati si Rohim, tapi Allah yang disifati Rohman, Allah yang disifati Rohim. Yang disifatinya si isim tadi, gitu ya. Tapi bukan si sifat disifati, gitu. Nah, itu penjelasannya. Kemudian mengenai idenya Ibu Risma, itu sah secara nahu sorof. Tetapi akhirnya tidak bisa dijelaskan. Kenapa di belakang ada robana lagi, kan begitu? Ya. Nah, ternyata ketahuan bahwa robana itu yang di bawah itu seperti hanya ada jawab didahulukan dari apa? Munadanya. Dari syarat. Jawab didahulukan dari syarat. Dari syaratnya. Jawab didahulukan dari syaratnya. Khobar didahulukan dari mubtadanya. Dalam kasus ini adalah kalimat nidanya didahulukan dari robana, dari nida mudananya, gitu. Jadi wa-nya, idenya Bu Risma boleh diterima sebagai atop. Saya pun atop, tetapi yang diatopkan adalah 11 sampai 15 terhadap 1 sampai 9. Nah, itu jadi diatopkannya begitu. Dua-duanya nida mudada. Jadi itu ada kalimat pertama nida mudada, kalimat kedua nida mudada, kalimat ketiga tadi tawasul. Gitu. Jadi 3 kalimat ini. Gitu. Kalimat pertama ya dulu, kemudian baru jawab. Kemudian yang kedua jawab dulu, baru ya-nya. Nah, sehingga nanti di dalam terjemahan jangan salah. Coba lihat paling bawah. Paling bawah Pak Eri. Dalam terjemahan. Coba Pak Eri. Oh, nggak ada ya? Oke. Jadi nanti dalam terjemahan jangan salah. Titiknya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami jadi sasaran pinah bagi orang kafir, harus titik di situ. Berikutnya baru naik ke atas sedikit. Naik ke atas sedikit, Pak Eri. Sesungguhnya Engkau. Bukan. Dan ampunilah kami. Jangan. Yang di baris 56. Di bawah. Di bawah ayatnya. Di bawah ayatnya. Ke bawah, Pak Eri. Terus ada lagi. Terus yang berbalik. Terus. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Titik. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, titik. Harus titik lagi itu kalimat. Karena kalimat berikutnya istinaf lagi. Inna itu udah pasti sesungguhnya itu. Nanti di dalam kalimatnya sebegitu. Gitu ya. Oke. Sebentar, saya tunjukkan dulu yang revisinya barusan. Sebentar. Ini ada pertanyaan dulu. Ada yang bisa menjawab nggak dari grupnya? 789 kenapa hijau? 789. Karena dia anak dari hal gitu, Pak. Kenapa? Jadi kan 789 itu kita jadikan sebagai hal, sedangkan dia punya tarkib fiil fa'il. Dan jar majrur gitu Pak. Jadi itu sebagai anak dari hal itu kita anggap begitu karena seorang anak itu harus kalimat sempurna, seorang cucu harus kalimat sempurna, seorang cicit kalimat sempurna. Apakah hijau itu kalimat sempurna? Kalau hijau ini lilladzina kafaru. Bukan itu sibeh jumlah. Sibeh jumlah ya. Hijaunya yang 9 aja. Kalimat sempurnanya yang mana? Kalimat kafaru. Kafaru. 9 aja. Jadi kalau gitu yang hijaunya cuma nomor 9 sama 9. Apa 9 ya? Ya kan? Lilladina itu adalah jar majrur dia. Jadi putih itu ya Pak ya. Cuma kebetulan si majrurnya
menghendaki silah gitu. Nah gitu kira-kira. Jadi maf'ul bihnya bertiga memang, cuma di dalam maf'ul bih ada kafaru, ada kalimat sempurna. Jadi Oke. kuning deh. Oh, gitu. Itu garisnya yang antara 8-9 dihilangin. Mau izin saya masuk dulu ya, Ya, biar silakan Pak. sebelum dilanjutkan dengan kembali oleh bapak-bapak sekalian. Sudah terlihat di layar. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Tadi perbaikannya hanya di sini. Iya. Jadi ini maktubnya ke 19. Nah, sorry kok langsung ke situ. Ke sini dulu. Sini dulu ya. Ya, kamu di sini. Tadi waktu di sini, ini pertanyaannya Pak Widi, maktub ke 36, kenapa tidak maktub ke 8 sampai 10 boleh saja. Ini maktub kemari. Tetapi karena ini adalah tadi di maktub, ini di maktub, maka si waw ini sebagai penghubung, 3 kalimat ini adalah kalimat jawab dari Robana. Itu sampai di situ tadi clear banget. Sehingga gambarnya sebetulnya ini adalah satu kalimat sempurna, cuma kemudian ada 3 kalimat yang dihubungkan dengan waw untuk mengisi kalimat jawab nida. Kan gambarnya enak tuh. Yang ini fi'il fa'ilnya hanya satu hijau, yaitu sebagai khobarnya, Gitu, ya. di mana ini tadi maktubnya adalah ke 35, yang ini adalah ke 11. Dengan 3 kalimat ini dihubungkan dengan huruf atop tadi, jadilah juga kalimat nida munada menjawab robana semuanya. Ini ya Tuhan kaminya untuk semua. Sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Itu satu kesatuan. Sehingga juga sama ini satu. Yang tegasnya, yang lainnya adalah bintik. Tetapi yang ini, barusan silah, itu fi'il fa'il, betul, ini kalimat sempurna. Tapi silahnya ini, yang kalimat sempurna, diikat oleh aladina, oleh si mausul. Ternyata si aladina diikat oleh sili jar majrur, maka ini jadi kesemuanya jar majrur. Inilah yang hal bertiga, hal ke-6 tadi, ke maf'ul bi 2 betul. Cuma dalam menghijaukannya adalah si fi'il fa'il. Nah, ini ceritanya adalah nida munada, kemudian kalimat jawab nida. Di sini jawab nida dulu, baru nida munada. Sehingga nanti ketika terjemahannya di bawah, di sini, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, titik. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, titik. Sesungguhnya Engkau yang maha perkasa, sesungguhnya Engkau yang maha bijaksana. Tetapi dihubungkan aja dengan bahasa Indonesia mah juga atau lagi, gitu boleh, gitu ya. Gitu. Sehingga gambarnya ada 3 yang tegasnya, satu grup. Ini nida munada, diikuti kalimat nida. Kalau ini jawab nida dulu, baru nida munada. Dan kemudian ini baru kalimat tawasul menurut ibu tadi bilang. Boleh namanya. Dan kalimat tawasul itu selalu dia adalah istiqnaf. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak berhubungan di sini. Nanti yang ini bisa diulang di tempat lain. Tidak ada hubungan dengan atas juga. Ini mas selalu muncul. Gitu. Innaka anta tawaburohim. Innaka anta ajijul hakim. Innaka anta ghafururohim. Banyak lah semua. Banyak. Gitu. Oke, sekarang saya kembalikan kepada bapak-bapak, pada ibu, pada Pak Edi. Oke, baik, terima kasih Pak Muslim. Jadi 3 ayat ini sudah sama-sama kita bahas, tapi pembahasannya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu rangkuman. Ini Unianti, mangga silahkan. Terima kasih Kang Edi. Jadi untuk latihan
pekan ini ada tiga ayat yang isinya memang mengandung doa-doa. Jadi kita coba membahas gitu ya. Karena waktu kita masih cukup, jadi saya coba menyampaikan rangkuman atau mungkin tafsir ya dari doa-doa ini. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang untuk yang pertama, Rabbana afrigh alaina sabron wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, gitu ya. Ayat ini atau doa ini menjelaskan tentang pasukan Talut ya ketika menghadapi Jalut dan tentaranya yang lebih besar. Mereka memohon kesabaran, keteguhan hati atau maksudnya kekuatan pendirian dan pertolongan melawan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan pentingnya doa kesabaran dan keteguhan hati saat menghadapi kesulitan yang hebat. Bahkan ketika kekuatan fisik tidak sebanding sebagaimana yang terjadi pada kisah Tolut ya. Jadi ini makanya kita bisa menggunakan doa ini walaupun asalnya dari kisah Talut dan Jalut kalau kita lagi menghadapi kesulitan yang hebat gitu ya. Nah, isi dan makna dari doa tersebut itu maksudnya ketika pasukan Talut berhadapan dengan tentara Jalut yang jumlahnya sangat banyak dan kuat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami melawan orang-orang kafir." Nah, konteksnya adalah ayat ini menggambarkan situasi di mana keimanan dan doa menjadi kekuatan utama, bukan jumlah pasukan ataupun kehebatan senjata. Pasukan Talut menghadapi musuh yang tampak lebih kuat dan mereka menyadari bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan pertolongan Allah. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah pertama, meminta kesabaran. Pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian, terutama ketika situasi terasa berat dan mencekam gitu ya buat kita. Terus kemudian kedua, meneguhkan pendirian, permohonan agar diberi kekuatan batin dan keteguhan hati agar tidak goyah di medan perang dan dalam menghadapi cobaan hidup. Ketiga, memohon pertolongan, ketergantungan seseorang mukmin kepada Allah untuk meraih kemenangan atas musuh-musuhnya. Keempat adalah keimanan di atas segalanya. Kisah ini ya mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada jumlah atau fisik, melainkan pada keyakinan dan doa kepada Allah yang dapat membawa kemenangan meski dalam keadaan paling sulit sekalipun, gitu ya. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari doa kisah Jalut dan Talut ya, Talut dan Jalut gitu ya. Nah, kemudian untuk ayat atau Ali Imran ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina azabannar. Nah, ini adalah mengenai ciri-ciri ahli surga yang memanjatkan doa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka adalah orang-orang yang beriman secara sempurna, di mana keimanannya mewujudkan perbuatan nyata seperti sabar, taat, dan memohon ampunan kepada Allah, terutama di sepertiga malam terakhir, gitu ya. Nah, adapun rincian dari tafsir ayat ini ya, pertama tentang orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan sifat dan doa orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang imannya telah meresap di hati mereka, yang diwujudkan dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian ini adalah doa yang tulus, yang diperlukannya doa yang tulus. Doa mereka berisi pengakuan iman yang tulus, memohon ampunan atas kekurangan dalam ketaatan, dan meminta perlindungan dari siksa neraka karena manusia tidak luput dari kesalahan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik, kita membahas sedikit ya karakteristik ahli surga itu seperti apa gitu ya terkait dengan doa-doa yang pertama dan kedua tadi ya. Pertama itu sabar dalam menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat dan ketika menghadapi musibah. Terus kemudian taat
taat dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mendahulukan kehendak Allah di atas keinginan pribadi. Kemudian karakteristik yang ketiga ya dari ahli surga itu banyak berinfak, dermawan dan suka mengeluarkan harta di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini adalah bukti keimanan yang paling tulus. Apalagi jika yang diinfakkan adalah harta yang paling dicintai, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita keimanannya benar dan doa yang disampaikannya juga tulus. Kemudian yang keempat, memohon ampun di akhir dapat di sepertiga malam terakhir gitu ya. Sering bangun di malam hari, terutama waktu sahur untuk salat malam, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir yang mengaitkan ayat ini dengan kebiasaan bertakwa. Itu tentang Ali Imran ayat 16. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Mumtahanah ayat 5 yang berbunyi Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim ya. Nah, doa ini menjelaskan bahwa umat mukmin atau orang mukmin yang memohon agar tidak dijadikan sasaran fitnah bagi orang kafir, yang artinya jangan sampai kemenangan orang kafir atas orang mukmin membuat mereka menyangka berada di jalan yang benar. Doa ini juga mencakup permohonan agar diampuni dosa-dosa yang bisa menjadi penyebab azab Allah atau menghalangi hidayah, dan penegasan bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ya di penggalan ayat terakhirnya. Sedangkan makna dari ayat ini gitu ya adalah bahwa arti utamanya sebetulnya ya tentang misalnya janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Itu makna utamanya adalah janganlah engkau memenangkan orang-orang kafir atas kami sehingga mereka semakin mengira bahwa mereka berada di atas kebenaran dan kami di atas kebatilan, maksudnya umat Islam ya. Nah, kemudian ini adalah satu fitnah, maksudnya kemenangan orang kafir dapat membuat mereka sombong dan bertambah kafir. Ini juga dapat mengerahkan orang kafir untuk mencemooh dan menentang Islam jika melihat perilaku buruk dari sebagian umat Islam saat ini apalagi. Nah, kemudian contoh lainnya memberikan maksudnya yang terkait itu tuh ya mungkin banyak juga kita memang harus berhati-hati misalnya gitu ya, seperti apakah memberi jabatan kepada orang yang kafir, walau padahal misalnya mungkin orang Islam juga ada yang setara kemampuannya gitu ya, sehingga membuat mereka merasa lebih mulia gitu ya, atau kekalahan umat Islam misalnya dalam perang-perang yang membuat mereka merasa lebih hebat. Nah, kemudian yang penggalan dan ampunlah kami ya Tuhan kami, ini maksudnya adalah memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, karena dosa dapat menjadi penghalang hidayah gitu ya dan rahmat Allah, serta dapat mendatangkan azab. Kemudian yang terakhir itu sesungguhnya engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini merupakan biasanya penutup doa. Ini menegaskan ya bahwa Allah memiliki kekuatan mutlak dan segala tindakannya didasari oleh kebijaksanaan yang sempurna. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan 3 doa-doa yang kita bahas malam ini. Semoga kita bisa menghafalkan doa-doa ini dan menjadi teman kita di sepertiga malam terakhir gitu ya. Amin, amin, amin. Amin ya Tidak Rabbal ada Alamin. Terima kasih Unianti yang telah membahas rangkuman dari ketiga ayat ini. Sama-sama. Luar biasa.